Yo, what's up, back with me, Papa Kilo, Bravo Charlie Romeo, Black Cat Rada on the catwalk. Yo, kembali lagi bersama saya, Black Cat Rada. Oke guys, akhirnya bisa ngevlog lagi. Dan bagaimana kabar teman-teman? Semoga tetap sehat selalu. Ya mungkin merasa badannya sudah kurang enak badan, karena seperti yang teman-teman ketahui bahwa sekarang ini wabah corona emang baru booming-boomingnya ya. Jadi bagi teman-teman yang imunnya mungkin kurang tebal, dipertebal dengan cara hidup sehat ya. Jangan lupa cuci tangan ya. Kalau misalnya dari perpergian jangan lupa cuci tangan dan juga makan makanan yang sehat dan bergizi. Aduh, template banget ngomongnya. Jadi teman-teman jaga kesehatannya ya. Kalau nggak ada kepentingan buat pergi dari kemana-mana, dipending dulu. Niatannya dipending dulu kopdarannya, biasanya ya yang kopdar malam-malam dan menimbulkan kekerumunan atau berada di kerumunan dipending dulu, nggak apa-apa, kita di rumah aja. Walaupun sekarang saya tidak di rumah aja. Jadi kalau misalnya nggak ada kepentingan pergi kemana-mana itu ya nggak usah lah, nggak usah di ini. Jadi kita manut sama pemerintah dulu ya. Walaupun kita di rumah itu jelek. Jelek itu apa? Kalau saya sering sekali ya pakai metafora bahasa Jawa yang susah dimengerti oleh manusia biasa. Jadi kalau misalkan teman-teman itu bosan, ya mungkin bisa lah, banyak lah kegiatan di rumah yang bisa kita lakukan selain di luar sana yang mungkin bisa lebih menarik ya. Di rumah itu pasti ada. Jadi teman-teman mohon bersabar dan ikuti aturan pemerintah untuk menjaga apa? Biar virusnya itu nggak bertahan lama. Biar virusnya itu nyebarnya itu nggak cepet gitu loh. Karena kan itu kan nyebarnya itu dari manusia ke manusia ya. Jadi kalau misalkan kita nggak ketemu sama orang nih ya, jadi buat yang jomblo itu bisa terrelaks aja. Cuman nggak tahu yang udah punya pasangan bagaimana, apakah kalian semua bisa mempending tidak ketemuan sebentar? Nggak. Ini kayak mbak itu, aduh apaan coba berduaan itu, siapa yang tahu ya, sini ya, siapa yang tahu kalau emasnya mungkin ya, tapi jangan sampai mungkin dia membawa virus dari mana gitu, terus mereka berduaan gitu kan ya, terus bisa menularkan, terus imunnya mbaknya itu nggak kuat kan, bisa aja kan menularkan. Jadi high risk sekali sebenarnya. Kadang-kadang nggak tahu sih, ya begitulah. Oke, gitu saja karena sekarang juga banyak berita-berita yang sangat udah padat sekali ya. Pagi, siang, sore, malam tuh lihatnya itu pasti corona, nggak di HP, nggak di TV, nggak di jejaring internet, nggak di radio, isinya tuh corona semua nih. Ini kalau misalnya dikumpulin nih ya, bisa jadi nih ya, malah bisa jadi apa? Bisa jadi corona aja semuanya. Sorry, agak nggak jelas saya. Mungkin ini efek WFH ya. Keseringan di rumah, keterusan di rumah, jadi otaknya agak sedeng sedikit ya. Nggak apa-apa kan ya. Oh iya, saya juga mau kasih tahu, mungkin teman-teman yang belum tahu. Jadi kadang kita ada ya, mungkin teman-teman yang sering baca di internet, dari HP kayak dari mana, pokoknya dapat berita-berita kayak gitu kan. Nah teman-teman kadang sering kan kalau teman-teman pasti ada yang mungkin ngerasain, aduh kayaknya tuh kayak seakan-akan kita juga ikut terpapar gitu loh, kayak agak sesek lah, ada agak gembreges lah. Gembreges itu panas gembreges lah, atau agak tenggorokan tiba-tiba sakit, nah kayak gitu. Tapi itu it's okay, nggak apa-apa, itu wajar ya. Tapi ya itu kondisinya ya bukan teman-teman dari perpergian juga. Kalau misalkan dari mana gitu terus pulang gitu ya bisa aja, itu namanya harus periksa lah bapak, nggak boleh didiemin. Soalnya kalau misalnya kita nggak perpergian kemana-mana itu, maksudnya kita WFH terus kita baca-baca tiba-tiba ngerasain langsung aduh apakah aku terserang, aduh apakah aku segera akan die. Jangan begitu, itu wajar. Jadi kadang itu mindset orang itu sering bisa kayak apa ya, terhipnotis lah bahasa gampangnya. Kita baca sesuatu gitu kan ya, terus
kayak sesuatu jadi kayak tersugesti loh. Jadi kita kayak merasa sakit juga, kayak kita merasakannya hal itu juga. Dan karena ya mau gimana lagi, orang kita kan ngeliat HP isinya corona, ngeliat notifikasi ada Twitter isinya corona, ngeliat di TV berita isinya corona juga. Nah itu kan secara langsung itu masuk pada pikiran kita, masuk kepada mindset kita yang paling dalam, dan akhirnya membuat spekulasi bahwa kita itu juga ikutan sakit. Nah kayak gitu. Mungkin sorry, mungkin saya agak bercanda, cuman ini serius karena saya baca juga dari Twitter dari ini, ternyata ada juga yang kayak gini ya. Cuman bagi teman-teman yang mungkin merasakan gitu, santai aja, relax, it's okay, itu hal yang wajar. Cuman kondisinya di mana teman-teman nggak dari berpergian loh, nggak dari komunikasi, nggak dari sesuatu yang menyebabkan teman-teman inilah terkena gitu, misalnya ketemu orang atau apa gitu. Pokoknya di rumah aja gitu loh. Ya itu hal yang wajar dan nggak apa-apa. Dan cara treatmentnya biar teman-teman nggak stres melihat kayak gitu berita yang berterbangan di mana-mana, hoax dan apa segala macam. Ya dengan cara menghindari berita kayak gitu sejenak gitu ya. Contohnya gimana ya, nonton channel saya mungkin ya. Promosi malah ya, nonton channel saya lah, nonton Black Cat Rider ya, tolong ya dibantu tonton. Malah sekalian promosi. Ya pokoknya kita harus inilah menjaga dirinya dengan hal itu. Ya pertama jaga diri dari kebersihan nih, jangan lupa nih setiap melakukan aktivitas teman-teman jangan lupa cuci tangan nih, jangan lupa ya. Terus yang kedua, kalau habis berpergian ya cuci tangan juga, jangan lupa. Kalau perlu mandi nih ya, kalau perlu mandi. Dan kemudian setelah itu nih masker nih, jadi teman-teman yang misalkan teman-teman yang nimbun bukan teman-teman saya nih. pokoknya bagi seluruh warga masyarakat di belahan dunia manapun, jangan menimbun masker, itu berbahaya juga kalau misalnya ditimbun. Karena apa ya, gimana kalau misalnya itu kan dibutuhkan sama para medis dan dokter. Jadi kalau misalkan lu yang nggak kena apa-apa, itu nggak usah pakai dulu, nggak usah pakai masker, nggak usah pakai. Itu diperuntukkan bagi yang sakit, dan yang sakit juga sadar diri. Lo tahu diri lo sakit, kenapa lo kelayaban kemana-mana? Jangan kayak gitu Bapak. Ya pokoknya kita saling bekerja sama lah. Dan yang terakhir ini ya, menjaga mindset kita agar imun kita tuh tetap kuat gitu. Caranya ya kita harus berbahagia. Kita harus bahagia. Dan bahagianya gimana? Ya salah satunya jangan nonton berita-berita hoax gitu. Ya nonton boleh lah sesekali, cuman hindari sejenak gitu loh. Dan paling enggak sejenak sebentar gitu loh. Cari yang membuat diri kita bisa bahagia, ketawa. Ya pokoknya begitu teman-teman, tetap jaga kondisi. Oh iya, dan jangan lupa bagi teman-teman yang misalkan tetap harus berpergian, harus bekerja dan segala macam, melakukan aktivitas di luar, yaitu seperti anjuran yang sudah disampaikan bagi teman-teman, ya jangan kelayaban kemana-mana tanpa menggunakan pelindung. Contohnya ya apa ya, mungkin masker dan segala macam. Dan tapi masker itu sebenarnya kalau misalnya buat seperti saya ini buff itu udah cukup sebenarnya ya, nggak perlu yang biasa dipakai buat yang mereknya Sensi kayak gitu. Kayak gini udah cukup nih yang saya pakai nih, kelihatan nggak? Ya enggak lah, orang tak pakai. Sebenarnya hikmah dari corona ini apa sih ya? Ya hikmahnya tuh kita jadi bersihan gitu loh orangnya. Jadi orang-orang itu jadi bersihan gitu, jadi sering membersihkan diri gitu. Dan semoga aja hal itu emang dilakuin sama teman-teman dan semua orang yang berada di belahan dunia dan sadar akan kebersihan. Seperti itu. Dan juga nih ya, yang punya antiseptik atau hand sanitizer itu yang ditimbun nih ya, itu juga nggak akan bertahan lama Pak. Kalau lu timbun, siapa yang nggak bertahan lama? Ya elunya, lu lama-lama bisa ditangkap polisi lu kalau misalnya kayak gitu tuh. Tatar, ini mau kemana nih mobilnya? Ya begitulah. Sama buat teman-teman, kalau misalkan
yang punya hand sanitizer secara mendadak, secara tiba-tiba dan menjualnya dengan harga yang tidak wajar. Itu jangan deh, ayolah kita bekerja sama gitu loh. Ini kan untuk kebaikan kita semua juga gitu loh. Oke, sudah kita aja. Dan sekarang kita kembali ke sana saja, kembali ke road. Oke, ini perjalanan sudah menuju ke kota. Saya menuju ke Giwangan dari arah Imogiri. Kalau tadi saya kan lewat Imogiri. Dan sepertinya jalan di sini itu masih lumayan padat ya. Kok nggak berbeda sama sekali? Apakah mungkin Yogyakarta perlu di lockdown? Oh ya, kemarin apa tadi ya? Tadi kayaknya aku melihat berita itu kayak 1.000 pemudik pulang ke Yogyakarta. Salah satu yang terbanyak adalah Gunung Kidul. Waduh, ini yang bahaya nih sebenarnya. Tuh teman-teman yang mudik, orang-orang yang mudik tuh kayak nggak kasihan ya sama keluarganya tuh. Aduh. Tapi sebenarnya saya paham sih kondisinya itu kenapa ya, mungkin karena di sana di Jakarta kan lockdown gitu ya, jadi ya otomatis mereka kalau misalnya bekerja nggak bisa, di sana juga nggak dapat penghasilan, dan kalau nggak dapat penghasilan juga nggak makan ya, jadi mungkin itu keputusan terakhir terbaik yang bisa mereka lakukan, jadi ya harus mudik. Cuman ya itu bikin susah juga sama kita ya buat mencegah biar virus-virusnya itu nggak nyebar lebih luas lagi gitu. Sebenarnya kalau kita disiplin ya mungkin kalau misalkan pemerintah memberlakukan lockdown di seluruh Indonesia ini nggak sampai 3 bulan sebenarnya udah selesai kok kasus kayak gini tuh. Mungkin loh, ini opini dari saya. Mungkin seperti itu. Karena kalau misalnya inkubasinya kan selama 14 bulan ya, dan sisanya itu ya mungkin buat cooldown kayak gitulah. Bisa buat cooldown gitu. Ya cuman ya mau gimana lagi, kahanan nih. Orang kerja orang mangan nek koyo carane. Ya seperti itulah. Oke, ternyata di Jogja tidak hujan. Di sini masih terang benderang, matahari nggak terlihat, cuman terang, dan aspalnya pun kering. Masih ramai juga di jalan ini. Wadaw. Waduh, ini gawat nih mbak-mbak di depan ini. Hei, kalau ada polisi datang bagaimana mbak? Makanya sembunyi di situ. Aduh, Coba ya bayangin kalau ada polisi datang. Halo mbak, selamat sore. Iya pak, kenapa? Bisa lihat SIM dan semuanya, sama surat-surat jalannya. Maaf pak, nggak bawa. Itu kenapa mbaknya nggak pakai helm juga mbak? Ini kan bahaya mbak. Iya pak, maaf, kami cuma punya helm 1, masa dibelah 2? Apa? Ih, danger sekali. Oke, let's go. Mbak, hati-hati ya mbak ya. Bukan hati-hati, bukan jatuhnya. Kena polisinya. Kayaknya sepi juga di sini. Kena tilang polisi nanti kan juga perusahaannya berapa? So, ini agak lengang di sini. Soalnya tetap ramai sih. Oh iya, kemarin saya itu dapat infonya tuh, kabar pertama kenapa bisa tersebar di Jogja itu, yang pertama tuh dari terminal Giwangan ya, atau pasarnya, kayaknya kabar-kabar dari situ. Cuman ya nggak tahu sih kabarnya dari situ. Tadi awalnya bisa tersebar gitu loh. Kemudian di tempat saya juga ada satu tuh kabarnya tuh di Wonosari tuh, yang dari Jakarta atau mana gitu, mudik kan pulang, karena di sana seperti kasus yang pertama tadi, seperti yang saya omongin tadi, nggak ada penghasilan, terus dia mudiknya tuh dari tanggal 3 Maret kalau nggak salah ya. Dan ternyata dia nggak sadar karena kalau dia terpapar gitu loh. Dan akhirnya ya, padahal udah bantuin kondangan, bantuin
acara gitu, buat acara kondangan atau apa gitu. Nah, terus ternyata dia PDP dan ternyata pas dicek laboratorium hasilnya positif. It is danger juga. Oh iya, nanti ini kan saya perjalanan mau ke ini ya, ke Kelitikan Kucing. Nanti sekalian saya mau review tempat tempat jual beli barang yang kalau di episode pertama itu kan yang ini nih ya, di part satunya itu yang saya di Pleret ya kemarin. Ya tadi ngeliatin tadi. Cuman sekarang kita ke Pakuncen Kelitikan. Jadi kita akan review tempat di sana. Dan kita cari tahu juga apakah di sana sepi ataukah ramai seperti biasanya. Karena wabah C19 ini. Plat-plat aneh kayak gitu yang membahayakan ya, suka sir-siran ya. Plat BK, pokoknya plat-plat dari luar Jogja gitu loh. Saya seuzonnya tuh mereka mudik. Padahal mereka di jalan nggak tahu ketemu sama siapa aja. Dan siapa yang tahu kalau mereka bawa virusnya itu. Oh iya. Masih ramai juga ya itu. Karena yang saya tahu kemarin di Malioboro itu udah sepi, lumayan sepi, dan di sana cuma ada bapak-bapak polisi dan penyebar desinfektan apapun itu. Yo, let's go. Yeah, let's go. Wede. Bapak bersih. Bapak tukang bersih. Anda makannya permen gaul. Ya itu Strepsil. Ulala, enak Pak ya. Saya belum minta nggak Pak? Jangan Mas, ini tinggal 2 ya. Oh ya udah Pak, makasih ya Pak. Iya, beli aja sendiri ya, di Alfamart banyak. Oke Pak, oke. Bablasan coy. Nih coy. Aduh, bablasan guys. Kebablasan kita, kebablasan padahal ada di sana. Mana sih? Hiu. Nah ini dia, soalnya sepi sih, jadi ya nggak tahu. Ya karena sepi jadinya nggak keciri jalan masuknya. Oke, kita ganti kamera dulu ya. Wait. Oke guys, jadi kita sudah sampai. Ini pasar dan kita masuk aja. Oh, jadi di atas ini kita bisa ngeliat ini ya, biasanya ada HP dan segala macam di atas ini. Cuman di bawah kita bisa melihat kayak semacam jadi di atas ini jadi banyak HP segala macam jual. Di bawah juga ada sih, kalau mau jual beli HP second di atas juga. Cuman di bawah seperti ini masih lumayan ramai juga ya. Oh, sekarang tempat duduknya. Wait.
Ini Pak. Siap Pak. Oke guys, jadi itu tadi review video yang sangat sedikit sekali. Review macam apa, cuma gitu-gitu doang ya. Ya karena saya masih was-was dengan pandemi ini, jadi ya saya nggak mau lama-lama di tempat keramaian. Jadi mohon maaf, mungkin lain kali saya mau bikin video yang lebih lengkap lagi di Pak Kuncen karena belum tuntas ya. Dan oh ya, ini adalah tempat yang saya bikin kemarin tuh loh, bikin lahiran knalpot tuh di sini. Lebih itu egg house. Oh, udah tutup juga tuh. Atau mungkin nggak buka ya? Udah ganti tuh. Oh iya. Udah tutup. Udah pada tutup. Karena udah sore ya, bukan karena corona. Di Teluk Pitu Egg House. So, itu saja video kali ini yang mungkin agak kurang lama, agak nggak jelas juga ya. And from Sky High, this is Black Brother. Sayonara. Bye-bye. Cek, cek, 1, 2. Cek, 1, 2.